Mengenal akuntansi, peran dan sejarahnya. Apakah sedang ada yang menjalankan bisnis dan ingin tahu berapa banyak jumlah produk yang berhasil dijual, berapa keuntungan bersih operasional, tapi masih bingung karena datanya tidak tersedia? Nah, ini ada case nih, Ali yang juga sedang menjalankan bisnis minuman ringan. Ini bisnisnya dia racik sendiri minumannya dan punya rasa yang enak banget, khas banget. Nah, dia pengen tahu nih, apakah cara dia menentukan harga itu telah, dengan perhitungan yang pas ya? Apakah harga itu cocok untuk bisnisnya? Dan yang paling penting juga, apakah harga tersebut memberikan keuntungan yang cukup bagi bisnisnya Ali? Nah, Ali juga berencana nih, ingin buat, varian baru bagi minumannya, tapi dia tidak terlalu terlalu yakin apakah jenis produk ini akan menguntungkan. Sebab dia juga nggak tahu dari produk-produk yang udah ada, mana sih, varian minuman yang memberikan laba yang lebih besar dibanding yang lain gitu ya. Sehingga dia, sulit untuk mengambil keputusan apakah, ada minuman yang perlu dia, eee, tidak produksi lagi dan dia perlu produksi jenis minuman yang baru. Nah, teman-teman sering nggak mengalami, kendala-kendala seperti ini yang dihadapi oleh Ali ya? Bagaimana cara dia menentukan atau mengambil keputusan bisnis tanpa ada catatan yang jelas. Ya, tanpa ada record, review atas history transaksi yang terjadi sebelumnya. Tentu kita mengalami kebingungan ya, karena kita nggak punya basis data dan basis informasi yang bisa kita jadikan acuan untuk mengambil keputusan. Nah, makanya di sini kita akan mengenal salah satu alat untuk mengambil keputusan keuangan yang disebut dengan akuntansi. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas dalam, agenda kita mengenal akuntansi ini? Ya, ada 5 hal. Pertama terkait definisi. Apa sih mean and process of accounting? Accounting itu kayak gimana sih? Akuntansi itu apa sih? Gitu ya. Yang kedua, apa sih nature-nya? Apa sih perannya? Dalam, our daily life juga dalam, bisnis kita. Kemudian yang ketiga adalah, objektif ya, kenapa sih orang belajar akuntansi atau menggunakan akuntansi untuk membantu perkembangan bisnisnya. Nah, yang keempat ini kita back to history dulu ya, bagaimana sih sejarahnya akuntansi itu ada, karena dari sejarah kita bisa belajar, meaning ya, maksud dan implikasi dari akuntansi. Nah, yang terakhir sebagai penutup, kita akan, bahas juga terkait implikasi, ketika kita belajar akuntansi, kita jadi tahu, kemudian jadi punya alasan juga kenapa kita harus belajar lebih dalam terkait akuntansi. Oke, bismillah kita mulai ya, agenda pertama. Terkait dengan definisi akuntansi, mean and process of accounting ya. Jadi menurut, AAA atau American Accounting Association itu salah satu asosiasi akuntan terbesar di dunia ya, mendefinisikan akuntansi sebagai the process of identifying. Kita identifikasi dulu, mungkin teman-teman sering dengar di berita, polisi sedang mengidentifikasi korban gitu. Nah, identifikasi itu apa sih? Identifikasi itu mengenali, melakukan pencirian gitu ya, oh ini transaksinya, jenisnya adalah transaksi penerimaan, uang kas atau tunai gitu ya. Oh ini tuh terkait dengan transaksi utang piutang gitu ya, itu diidentifikasi dulu. Nah yang kedua adalah measuring, kita mengukur nilainya berapa ya, atas transaksi ini, berapa sih angkanya gitu ya. Dan terakhir communicating dan mengkomunikasikan economic information, informasi ekonomi, untuk mendapatkan informasi tersebut sebagai bahan decision ya, pengambilan keputusan bagi pengguna informasi tersebut. Nah, ada juga definisi dari ISPA atau American Institute of Certified Public Accountant. Ini salah satu, akuntan publik, ternama di dunia ya, jadi asosiasinya. Ini, mendefinisikan akuntansi sebagai the art ya, seni of recording, pencatatan. Jadi, dia juga ada dinamikanya ya sebagai sebuah seni.
Kemudian dia juga ada classifying, setelah dicatat diklasifikasikan gitu, dikelompokkan dalam akun-akun tertentu. Oh ini kas nih, ada berapa sih kasnya dikumpulin, kemudian ada berapa sih utangnya dikumpul gitu, di-classifying, dikelompokkan, and summarizing, kemudian di-summarize ya, dirangkum dalam bentuk laporan keuangan, and in terms of money, dalam bentuknya uang. Jadi misalnya kita beli buku satu, itu kita nggak catat sebagai satu buku, tapi kita catat in terms of money berapa sih harga buku satu buku tersebut. Kemudian ada transaction and event which are in part at least of financial character dalam untuk hal-hal yang berkaitan dengan financial and interpreting the result thereof. Habis itu kita interpretasi, kita kemudian catatan kita evaluasi, kita analisis gitu ya. Jadi proses akuntansi itu tahapannya meliputi identifying, tadi kita menganalisis jenis transaksi, kemudian ada recording, kita catat sesuai prinsip yang berlaku, kemudian ada measuring, angkanya nilainya berapa sih dari transaksi tersebut, kemudian kita classifying, kita kelompokkan jenis-jenis transaksinya, dan kemudian kita summarizing, kita buat laporan keuangannya, di-summarize ya, dirangkum dalam bentuk laporan keuangan. Yang terakhir communicating ya, kita interpretasikan, kita analisis laporan keuangan tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Siapa aja pihak yang berkepentingan, misalnya adalah pemegang saham, pemilik usaha, atau investor gitu ya. Nah, ada beberapa istilah nih dalam akuntansi dan kita mesti bisa membedakannya ya. Pertama misalnya istilahnya bookkeeping ya. Bookkeeping tuh beda sama akuntansi atau accounting ya. Bookkeeping itu pembukuan. Itu hanya salah satu bagian dari akuntansi. Tadi ada recording ya, nih bookkeeping lebih ke recording ya, fokus pada pencatatan. Kemudian ada akuntan, ada akuntansi. Nah, kalau akuntan itu adalah orangnya yang melakukan aktivitas akuntansi. Nah, dia punya lisens ya, punya hak untuk membuat sistem, mengawasi dan menilai pekerjaan bookkeeper. Nah, di term kalau di bahasa Inggrisnya ada termnya ada accounting, ada akuntansi. Nah, itu biasanya beda ya. Tapi kalau di Indonesia kita biasanya definisi ini langsung sama akuntansi gitu ya. Nah, accounting itu terkonsentrasi pada aktivitasnya ya, bagaimana dia mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan gitu ya, di aktivitasnya itu accounting. Tapi kalau akuntansi itu lebih kepada profesinya, profesi akuntan. Profesi akuntan itu seorang yang melakukan pekerjaan accounting dan dia punya keahlian sebagai profesional ya. Ini salah satu perbedaan istilah-istilahnya. Mudah-mudahan kita paham nanti penggunaan istilah ya. Kemudian yang kedua adalah peran akuntansi, nature of accounting. Apa sih peran? Nah, setidaknya ada 6 ya peran dari akuntansi, kenapa akhirnya akuntansi itu dibutuhkan. Yang pertama adalah accounting as service activity. Dia adalah jasa layanan ya, dia melayani kebutuhan tadi pebisnis ya untuk bisa punya data keuangan yang tepat. Kemudian accounting as a profession, dia adalah profesi seperti profesi dokter, pengacara gitu ya. Jadi accounting ini juga dijadikan sebuah profesi. Yang ketiga adalah social force ya, bagaimana akuntansi juga mendorong para pihak terutama pebisnis ini untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab ya. Supaya dapat dipertanggungjawabkan bisnisnya gitu, jangan sampai merusak lingkungan, kemudian mengambil keuntungan dari masyarakat gitu atau untuk kepentingan sendiri tanpa memperhatikan apa namanya kesejahteraan sosial juga. Nah, yang keempat adalah accounting as a language ya, bagi bahasa. Nah, namanya bahasa biasanya dia punya prinsip-prinsip atau standar-standar ya kayak bahasa Indonesia dia punya SPOK-nya, bahasa Inggris dan seterusnya. Jadi di accounting as a language, accounting juga punya sistem dalam bahasanya. Jadi misalnya, kenapa sih kalau kita nerima uang tunai disebut kas? Nah, itu adalah bahasanya. Karena accounting as a language of business, accounting is a language of financial decision, jadi dia juga punya standarnya sendiri. Nah, standarnya seperti apa nanti kita akan bahas insya Allah di apa namanya pemaparan materi berikutnya ya. Yang kelima adalah accounting as a science of art ya sebagai ilmu. Nah, dulu dia masuknya di kategorinya seperti ilmu pasti ya di IPA matematika. 2 tambah 2 sama dengan 4, nggak mungkin 8 gitu ya. Tapi accounting juga diakui sebagai art, sebagai seni. Jadi dia juga dinamis ya.
Kemudian yang keenam adalah accounting as an information system. Nah, sebagai sistem informasi, namanya sistem dia punya input, proses, output. Inputnya apa sih, bukti transaksinya gitu ya. Kemudian prosesnya, pencatatannya seperti apa, outputnya, laporan keuangannya bagaimana. Dia punya sistem sendiri yang di sistem itu memberikan informasi yang cukup bagi para pengguna informasi tersebut. Nah, ini adalah nature of accounting atau keberadaan akuntansi atau peran akuntansi ya. Yang ketiga yaitu tujuan akuntansi. Kenapa akuntansi dibutuhkan? Ada beberapa hal diantaranya ya, ada 6 ini tujuan dari accounting. Pertama adalah to keep systematic record. Nah, tadi ya seperti kita bahas di awal, ahli. Begitu ahli butuh catatan, mana sih bisnisnya itu produk yang paling menguntungkan. Nah, dia harus punya systematic record. Bener nggak sih catatannya bahwa produk A ini lebih menguntungkan selama periode tertentu. Misalnya bulan Oktober mana yang lebih laku, bulan September mana yang lebih laku, dan seterusnya. Tahun ini menguntungkan atau tidak. Di bulan mana yang paling menguntungkan. Nah, itu kita butuh systematic record, yaitu dilakukan oleh accounting. Yang kedua adalah to protect business properties, untuk melindungi aset bisnis kita. Contohnya tadi kita bikin produk minuman yang kita racik sendiri. Nah, ini kan aset ya. Apakah kita sudah menilai atau mendaftarkan copyright dari produk kita. Kemudian kita sudah menilai dengan benar berapa harga aset kita gitu ya. Jangan sampai kita punya bisnis, punya aset tapi kita nggak tahu aset kita apa saja sehingga kita kehilangan nilai atas aset kita. Yang ketiga adalah to ascertain the profit of or loss of operational ya. Kita jadi tahu berapa sih laba kita, dari mana sih sumber labanya, atau kalau ada kerugian juga kita jadi tahu kerugiannya kenapa gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu to ascertain the financial position. Aset kita ini dari utang atau dari modal ya kebanyakannya. Apa aja sih aset yang kita punya, kemudian utangnya kita kemana aja ya, atau kalau kita punya modal berapa ya modal kita dan tinggal berapa gitu ya modal kita, apakah butuh suntikan modal lagi atau enggak. Nah, ini namanya financial position, posisi keuangan kita. Penting buat kita tahu posisi keuangan supaya kita bisa mengambil keputusan apakah akan mengembangkan bisnis atau kita nahan dulu ya. Yang kelima adalah to facilitate rational decision making. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan tuh kira-kira gitu ya, nggak rasional. Nah, bagaimana cara kita merasionalisasikan? Kita harus punya landasan yang jelas. Ya, landasannya adalah catatan keuangan tadi. Nah, yang terakhir adalah tujuan accounting adalah untuk menyediakan sistem informasi bagi bisnis kita gitu ya, supaya informasi kita nih tersistem gitu ya. Kita udah bisnis kita nanti berkembang, kita nggak kewalahan lagi karena kita udah punya sistemnya. Nah, inilah yang disediakan oleh accounting. Nah, secara umum purpose and goal-nya dari akuntansi adalah pertama soal pertanggungjawaban, yang kedua adalah bahan evaluasi. Begitu kita sudah bisa melakukan pencatatan, kita jadi tenang menjalankan usaha. Karena setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan dan memiliki dampak keuangan itu sudah dicatat dengan rapi. Informasi yang kita butuhkan juga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik karena ada catatannya. Jadi kalau ada yang nanya, bisnisnya gimana sih? Mana produknya yang paling laku gitu ya? Mana sih produk yang paling memberikan profit gitu? Kemudian mana sih bulan-bulan yang menghasilkan keuntungan yang besar dan mana waktu-waktu tertentu yang kita bisnisnya agak kurang baik gitu. Nah, kita jadi bisa menjalankan usaha dengan benar karena kita jadi bisa fokus gitu ya. Kan bisnis kan banyak ya halangannya atau kendalanya. Begitu kita punya catatan keuangan yang baik, kita jadi bisa mengurangi halangan-halangan tersebut. Kita bisa fokus lagi memperhatikan bagaimana strategi bisnis untuk bulan-bulan yang agak lesu gitu ya, agak kurang menguntungkan, atau produk mana yang perlu ditarik, produk mana yang perlu diluncurkan baru dan seterusnya. Kita jadi lebih fokus untuk melakukan strategi bisnis karena kita sudah eh, tenang atas catatan bisnis yang lalu atau historinya. Itu udah dicatat dengan rapi tadi. Dan yang kedua, kita jadi bisa mengambil keputusan dengan tepat karena kita mampu mengevaluasi history kita, laporan keuangan kita, data sebelumnya kita
yang kita sudah lakukan gitu ya, ada catatannya. Kita jadi bisa juga mengambil, eee, memutuskan hak dan kewajiban keuangan dengan bijak. Contohnya, ini karyawan udah berusaha dengan baik, apakah perlu kita, naikkan gajinya, di bulan ini gitu ya, atau misalnya kewajiban kita soal utang gitu ya, apakah kita bisa membayar hutang kita lebih awal, lebih cepat gitu ya, atau kita perlu memutuskan untuk, mengambil penundaan pembayaran gitu atau restrukturisasi. Nah ini, kita bisa bisa mengambil keputusan tersebut dengan tepat ketika kita punya record dari accounting. Nah, kita masuk ke yang section yang kelima ya, yaitu terkait dengan sejarah akuntansi. Sebenarnya akuntansi itu dari mana sih gitu ya awalnya? Siapa sih yang memberikan panduan awal? Nah, ini kalau kita lihat milestone-nya biasanya kita langsung lari loncat ke tahun 1494 ya, masa di mana ditemukan sebuah bukunya Luca Pacioli, seorang pendeta yang membahas tentang aritmatika ya, judulnya Summa Arithmetica Geometria et Proportionalita ya. Dia menjadi salah satu uh, yang dianggap sebagai salah seorang bapak akuntansi ya, karena dia bukunya itu menjadi panduan untuk pengembangan akuntansi modern. Padahal kalau kita baca lagi di penelitian-penelitian sebelumnya itu ada banyak similarities ya, ada banyak kesamaan terminologi dari apa-apa yang ada di bukunya Luca Pacioli itu dengan catatan-catatan dari scholar, Islamic scholar, muslim-muslim, cendekiawan muslim kita di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan catatannya sudah ada dan terdata di sejak abad ke-8 gitu ya. Lebih jauh lagi, in fact, Al-Quran itu udah ada catatannya menyediakan guidance ya, kewajiban melakukan pencatatan itu sejak abad ke-6 ya. Itu ya sejak abad ke-6 begitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi, Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 282 yang mewajibkan untuk penerapan sistem pencatatan bagi transaksi utang piutang. Bayangkan di abad ke-6 ya, abad ke-6 itu sudah ada satu maklumat untuk kewajiban menerapkan pencatatan bagi transaksi keuangan khususnya utang piutang gitu. Kita bisa baca di Al-Baqarah ayat 282 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka kamu menuliskannya. Ya, ini ada di abad ke-6. Berarti Luca Pacioli bukunya abad ke-15, ya abad 14 dari 1494. Jadi 800 tahun sebelum buku itu ada. Nah ya, jadi kita bisa melihat bagaimana tahapan pencatatan itu sudah ada 800 tahun sebelumnya, dan ini juga bisa kalau tadi kita review lagi ya, bisa dilihat beberapa catatan, teman-teman juga nanti bisa cek di artikel yang saya share sebelumnya, bagaimana history of accounting itu diwarnai oleh para cendekiawan muslim kita. Bahkan di Al-Quran itu ditulis, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Masya Allah ya. Jadi kita kemudian jadi punya arah, oh bagaimana pencatatan ini ada loh panduan dari Allahnya ya. Bagaimana sih harusnya kita mencatat. Nah, implikasinya apa? Kenapa sih orang Islam belajar akuntansi? Perlu nggak sih Muslim belajar accounting gitu ya? Nah, kita ini atau rujuk bukunya Prof. Nabil Beiden, Prof. Malia Hasan, Prof. Saul Hamid ya, dan Roger Willett ya, bagaimana prinsip-prinsip dalam Islamic accounting, akuntansi Islam.
Nah, di situ tertulis ya, sebagai seorang muslim itu urusan agama dan ekonomi itu sangat berkaitan erat. Kita nggak pernah misahin urusan dunia sama akhirat gitu ya. Karena begitu kita bertransaksi ekonomi dan kita adalah seorang muslim, kita niatkan sebagai ibadah dan itu adalah urusan agama. Dan yang kedua, accounting itu bukan hanya masalah teknis ya, aktivitas teknis, tapi dia juga technical activity. Artinya aktivitas kita memang mungkin teknis ya mencatat, tapi itu juga punya dampak sosial di dalamnya. Kemudian dalam Islam, ketentuan syariah itu sangat penting membentuk praktik akuntansi. Kita nggak bisa mencatat hal-hal yang haram disatukan dengan hal yang halal, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, sebagai seorang muslim, begitu kita punya bisnis, pertumbuhan bisnis kita itu tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tapi juga harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Kita ada ketentuan atau kewajiban zakat di situ, gitu ya. Bagaimana menjaga nilai-nilai supaya bisnis kita itu apa tadi menjaga hak-hak masyarakat juga, nggak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk yang zolim dari masyarakat dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana akuntansi itu memberikan panduan kepada kita untuk menjaga akuntabilitas kita dalam Islam. Bagaimana cara kita bertanggung jawab kepada Allah, kepada masyarakat, kepada lingkungan ya, bukan hanya kepada pemilik bisnis atau kita sendiri yang menjalankan bisnisnya. Nah, ini insya Allah menjadi sandaran kita ya, menjadi pijakan kita bagaimana supaya kita bisa punya motivasi yang besar lagi untuk terus mendalami dan mempelajari bagaimana sih pencatatan akuntansi yang baik dalam perspektif Islam. Alhamdulillah demikian presentasi dari materi kita di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua. Silahkan yang ingin ada diskusinya boleh langsung share di komennya atau feel free untuk email saya di ai.nur.bayina@sebi.ac.id. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.